Pagi itu, sinar matahari menyusup melalui tirai tipis apartemen kecilku di Jakarta Selatan, tapi hati Rian terasa lebih gelap dari biasanya. Andi, sahabatku yang selama ini selalu kusebut sebagai pria strike tulen, masih terbaring di sampingku dengan napas teratur, tapi aku tahu, setelah malam tadi, tidak ada lagi yang sama seperti sebelumnya. Aku duduk di tepi kasur, tangan gemetar memegang gelas air yang sudah dingin sejak subuh. Malam kemarin dimulai biasa saja. Andi datang sore hari dengan wajah lelah setelah putus dengan pacarnya yang ketiga tahun ini. Rian, boleh nginep? Apartemenku lagi banjir karena hujan deras, katanya sambil tersenyum lemah. Aku mengangguk seperti biasa. Kami sudah sahabat sejak kuliah di Universitas Indonesia 5 tahun lalu. Dia marketing di perusahaan startup, aku ilustrator relance. Kami selalu saling dukung dari hari-hari gagal sampai sukses kecil. Tapi malam itu, setelah 2 botol bir dan obrolan panjang tentang masa lalu, segalanya berubah. Andi mulai bertanya tentang hidupku yang selalu sendiri, tentang kenapa aku tak pernah bawa cewek pulang. Aku menghindar, tapi dia terus mendesak dengan mata yang berbeda, bukan seperti sahabat biasa. Lalu hujan semakin deras, kasur soa rusak karena banjir, jadi kami tidur di ranjang yang sama. Tengah malam, tangannya menyentuh lenganku bukan sengaja, tapi rasanya seperti listrik. Aku tak bisa tidur, memikirkan rahasiaku yang selama ini kusembunyikan rapat-rapat. Aku Gai dan Andi adalah alasan utama kenapa aku tak pernah berani keluar. Sekarang pagi sudah terang. Andi menggeliat, membuka mata, dan tatapannya langsung bertemu denganku. Pagi Yan, katanya pelan, suaranya serak. Tapi ada sesuatu di matanya, sesuatu yang belum pernah kulihat. Kami sarapan dalam diam, roti bakar dan kopi hitam yang biasa kami bagi. Andi tak banyak bicara, hanya menatap ponselnya sesekali. Makasih ya malam tadi, katanya sebelum berangkat kerja. Aku mengangguk, tapi dada terasa sesak. Sepanjang hari, aku tak bisa fokus menggambar proyek klien. Pikiranku kembali ke malam itu, ke saat Andi bilang, kadang aku merasa aneh, Yan. Kayak ada yang kurang. Apakah itu pertanda? Atau hanya alkohol? Aku tak berani bertanya. Malam harinya, Andi mengirim pesan singkat, besok ketemu lagi. Aku balas ya, tapi hati berdebar. Di kantor kecilku di rumah, aku membuka laptop dan melihat foto lama kami di Bandung. Andi selalu jadi pusat perhatian, cewek-cewek suka padanya. Aku selalu di belakang menyembunyikan perasaan. Sekarang semuanya terasa rapuh. Aku takut kehilangan sahabat terbaikku, tapi juga takut kalau ini awal dari sesuatu yang lebih besar. Jakarta malam ini terasa lebih sepi, lampu-lampu jalan berkelap-kelip seperti bintang yang tak bisa kugapai. Aku berbaring lagi di kasur yang sama, mencium aroma sisa parfum Andi di bantal. Apa yang akan terjadi besok? 2 hari berlalu dan Andi tak kunjung muncul lagi. Pesannya hanya singkat, alasan kerja lembur. Aku tahu dia menghindar. Di kai dekat kantornya di Sudirman, aku duduk sendirian, mengaduk kopi yang sudah dingin. Tiba-tiba ponsel bergetar. Yan, Maya. Aku lagi bingung. Itu pesan dari Andi. Bingung tentang apa? Aku tak berani tanya langsung. Malam itu hujan lagi turun deras di Jakarta, seperti mengulang malam sebelumnya. Aku memutuskan pulang ke apartemen dan menelepon ibuku di Surabaya. Rian, kapan pulang kampung? Ayah lagi sakit, butuh kamu di sini, kata ibu dengan suara khawatir.
Aku janji bulan depan, tapi hati semakin berat. Keluargaku tradisional, ayah pensiunan guru agama, ibu-ibu rumah tangga yang aktif di pengajian. Mereka tak pernah tahu rahasiaku, dan aku tak berani membayangkan reaksi mereka kalau tahu. Keesokan paginya, Andi tiba-tiba muncul di depan pintu apartemenku dengan tas ransel kecil. "Boleh masuk?" tanyanya. Wajahnya pucat, mata seperti tak tidur. Kami duduk di sofa, diam lama. Akhirnya dia bicara, suaranya pelan. "Malam itu, Yan, aku nggak bisa berhenti mikir. Kenapa rasanya beda sama cewek-cewek sebelumnya?" Aku membeku. Ini pertama kalinya Andi membuka seperti ini. Aku cerita pelan tentang diriku bahwa aku gay sejak SMA, tapi tak pernah berani bilang ke siapapun, terutama ke dia. Andi mendengar tanpa potong, tangannya gemetar memegang gelas. "Aku takut, Yan. Keluargaku di Bogor, papa ketuar, mama rajin ke masjid. Kalau tahu, dia tak lanjutkan. Malam itu kami tak tidur, hanya bicara sampai subuh. Andi tak pulang, tidur lagi di kasur yang sama, tapi kali ini kami saling berhadapan, tak ada sentuhan, hanya kata-kata yang mengalir seperti air bah. Pagi harinya, Andi pergi dengan pelukan singkat di pintu. "Kita masih sahabat kan?" tanyanya. Aku mengangguk, tapi tahu semuanya sudah berubah. Di tempat kerja, klien memuji ilustrasiku yang baru, tapi pikiranku melayang. Aku ingat teman kuliah dulu, seorang gay yang diusir keluarga karena keluar. Apakah nasibku akan sama? Sore itu, aku jalan-jalan di Taman Suropati, melihat pasangan-pasangan heteroseksual yang bebas bergandengan. Aku iri. Andi menelepon malamnya, suaranya gugup. "Besok aku ketemu mantan, tapi aku nggak mau. Aku mau ketemu kamu aja." Hati berbunga, tapi juga takut. Apa ini nyata atau hanya kebingungan sementara? Jakarta malam ini penuh lampu neon, tapi hatiku penuh pertanyaan yang tak terjawab. Minggu berikutnya, Andi datang lagi, kali ini dengan makanan dari warung Padang Aurit kami. Kami makan sambil nonton film lama di laptop, tapi suasana tegang. Di tengah film, Andi tiba-tiba matikan layar. "Yan, aku sudah mikir seminggu. Aku suka sama kamu. Bukan sebagai sahabat." Kata-kata itu seperti bom. Aku tak bisa bicara, air mata mengalir tanpa izin. Kami peluk lama, pertama kalinya dengan perasaan yang terbuka. Tapi kegembiraan tak bertahan lama. Keesokan harinya, Andi ditelepon ibunya dari Bogor. "Andi, papa mau jodohin kamu dengan anak teman kantor. Cewek baik, anak ustad." Andi cerita padaku dengan suara putus asa. Aku sarankan dia tolak pelan-pelan, tapi dia ragu. Kalau aku tolak, mereka curiga. Kami mulai bertemu diam-diam di apartemenku atau kai kecil di Kemang. Andi belajar menerima perasaannya, tapi setiap kali pulang ke Bogor akhir pekan, dia berubah dingin. Suatu malam, setelah kami berbagi cerita masa kecil, Andi bilang, "Aku mau coba jujur ke keluarga, Yan. Tapi pelan-pelan." Aku bangga, tapi takut. Di kantorku, bos memberi proyek besar tentang kampanye sosial tentang toleransi, ironis sekali. Aku gambar ilustrasi tentang persahabatan, tapi pikiranku tentang kami. Teman sekantor, Sinta, curiga. "Kamu kelihatan bahagia akhir-akhir ini, Yan. Ada cewek ya?" Aku tersenyum, tapi dalam hati berbohong lagi. Suatu hari, Andi datang dengan mata merah. "Mama nemu chat kita." Dia marah besar. Aku panik.
Kami bertengkar pertama kali, Andi menyalahkan dirinya sendiri, aku menyalahkan ketakutan. Malam itu dia tidur di apartemen lagi, tapi kami tak bicara. Pagi harinya, Andi pergi tanpa pamit. Aku duduk sendirian, menatap langit Jakarta yang mendung. Apakah ini akhir? Tapi sore harinya, Andi balik lagi. Ma, Yan. Aku nggak mau kehilangan kamu. Kami peluk lebih erat. Perjalanan ini baru mulai, penuh liku. Keluargaku di Surabaya mulai curiga kenapa aku jarang pulang. Ayah kirim pesan, kamu sehat kan, nak? Aku balas ya, tapi hati tak tenang. Bulan berikutnya, tekanan semakin berat. Andi setuju ketemu calon jodohan untuk menenangkan orang tua. Aku tahu itu pilihan dia untuk menghindar, tapi rasanya seperti pengkhianatan. Di KAI dekat Monas, kami bertemu setelah pertemuan itu. Dia baik, Yan. Tapi aku nggak bisa, katanya sambil menangis. Aku marah, bilang dia harus pilih, tapi Andi bilang kamu nggak tahu tekanan di kampung, Yan. Papa bisa kena serangan jantung kalau tahu. Kami pisah dengan marah, pertama kalinya. Aku habiskan malam dengan merokok di balkon apartemen, memikirkan kenapa hidup gay di Indonesia begitu sulit. Berita tentang kasus diskriminasi semakin sering. Di tempat kerja, proyekku molor karena pikiran tak fokus. Bos marah, tapi aku tak peduli. Andi tak hubungi seminggu. Lalu dia datang tiba-tiba membawa bunga. Aku putuskan tolak jodohan itu. Aku pilih kamu. Kami bahagia sebentar, tapi keluarganya semakin curiga. Andi dipaksa pulang ke Bogor untuk obrolan keluarga. Dia cerita kemudian, mama menangis, papa diam saja. Mereka bilang ini pengaruh kota besar. Aku merasa bersalah. Kami putuskan jaga jarak sementara, tapi hati tak tahan. Suatu malam, hujan deras lagi, Andi datang basah kuyup. Aku tak sanggup jauh dari kamu. Kami bicara sampai pagi, tentang masa depan, tentang mungkin pindah ke kota lain seperti Bali yang lebih terbuka. Tapi masalah baru muncul. Teman kuliah Andi yang tahu rahasia kami mulai gosip di grup chat lama. Andi marah besar, bilang aku yang ceroboh. Kami bertengkar lagi, saling salahkan. Aku merasa sendirian di Jakarta yang ramai ini. Keluargaku telepon, ibu bilang ada yang mau dijodohin sama kamu, nak. Cewek dari tetangga. Aku tolak halus, tapi tekanan bertambah. Perjalanan kami penuh cobaan, tapi setiap kali bertemu, cinta semakin kuat. Setelah pertengkaran besar itu, aku putuskan mundur. Kamu hidup normal aja, Andi. Aku tak mau jadi beban. Kata-kataku membuat Andi hancur. Dia tak terima, tapi aku blokir nomornya sementara. 2 minggu tanpa kabar, aku fokus kerja, pulang ke Surabaya sebentar untuk tenangkan hati. Di rumah, ayah bicara panjang tentang pernikahan. Kamu sudah 28, Rian. Jangan egois. Aku diam saja, tapi malamnya menangis di kamar lama. Kembali ke Jakarta, apartemen terasa kosong. Andi muncul di depan pintu suatu sore, wajah kurus. Aku hampir nikah sama cewek itu, tapi aku kabur. Aku tak bisa bohong lagi. Kami peluk, air mata bercampur. Kami mulai terapi online diam-diam, bicara dengan konselor yang rahasia. Andi semakin berani cerita ke adiknya yang mendukung. Tapi papa Andi sakit dan keluarga menyalahkan pengaruh kota. Aku tawarkan bantu, tapi Andi tolak. Ini urusanku. Pengorbanan terasa berat.
Di tengah itu, teman baru di komunitas online memberi dukungan cerita pengalaman serupa. Kami belajar bahwa cinta butuh keberanian. Suatu malam di pantai Ancol, kami duduk diam, Andi pegang tanganku pelan. Aku siap hadapi semuanya, Yan. Tapi besoknya, berita buruk, gosip di kampung Andi semakin liar. Dia dipaksa pulang lagi. Aku tunggu dengan hati cemas, Jakarta terasa dingin meski panas. Puncaknya datang saat Lebaran. Andi pulang ke Bogor dan keluarga besar berkumpul. Di tengah makan malam, Papa Andi bertanya langsung. Andi tak tahan lagi, dia cerita semuanya. Reaksi keras, Mama pingsan, Papa marah besar. Andi kabur ke Jakarta malam itu, datang ke apartemenku dengan tas besar. Aku sudah pilih, Yan. Aku pilih kita. Kami peluk lama, tapi luka masih dalam. Bulan-bulan berikutnya penuh perjuangan. Andi kerja relance, aku dukung dia. Kami pergi liburan ke Bali sebentar, jauh dari tekanan. Di pantai Kuta yang cerah, kami berjalan bergandengan untuk pertama kali di tempat terbuka. Senyum Andi kembali, matanya penuh harapan. Keluargaku akhirnya tahu juga setelah aku cerita pelan-pelan. Ibu menangis, ayah diam lama, tapi akhirnya bilang kamu tetap anakku. Itu keajaiban kecil. Andi dan aku mulai bangun hidup baru, dengan dukungan teman-teman dekat. Jakarta masih sama, tapi kami berubah. Kami tak lagi sembunyi sepenuhnya, meski tetap hati-hati. Suatu pagi di apartemen yang sama, Andi bangun dan bilang, terima kasih sudah bertahan, Yan. Kami tersenyum, tahu perjalanan masih panjang, tapi kami siap. Apakah benar bahwa persahabatan sejati harus berubah menjadi cinta untuk bertahan, atau justru cinta sejati lahir dari persahabatan tanpa harus mengorbankan segalanya?